Hai, selamat datang di Bu Guru Ayu YouTube channel. Oke, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, izinkan Bu Guru untuk membacakan kalian sebuah cerita ya. Dengarkan baik-baik. Cerita ini berjudul Gede dan Salim. Gede dan Salim adalah teman baik. Meskipun mereka berbeda agama, mereka selalu hidup rukun dan saling membantu. Suatu hari, Gede tidak membawa bekal. Salim pun membagi bekalnya pada Gede. Mereka juga tidak lupa selalu berdoa sebelum makan, sebagai rasa syukur pada Tuhan. Gede dan Salim juga selalu rukun dengan teman lainnya. Mereka bersama-sama melakukan tugas piket kelas tanpa membedakan agama dan jenis kelamin. Pembagian tugas piket kelas dilakukan secara adil melalui musyawarah kelas. Berdasarkan cerita tadi, mari kita belajar pengamalan sila-sila Pancasila. Perilaku yang sesuai sila-sila Pancasila pada cerita tadi antara lain: sila pertama, Gede dan Salim berdoa sebelum makan. Sila kedua, Salim berbagi bekal dengan Gede. Sila ketiga, mereka melakukan piket kelas bersama. Sila keempat, mereka bermusyawarah menentukan tugas piket. Dan sila kelima, mereka berbagi tugas piket dengan adil. Nah, sekarang kita akan menginjak pelajaran selanjutnya. Di video yang lalu, Bu Guru sudah menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan dengan cara panjang. Hari ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan dengan cara pendek. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kita mulai pelajaran hari ini dengan penjelasan tentang penjumlahan. Di sini Bu Guru sudah punya bilangan 458 ditambah 132. Nah, seperti penjelasan Bu Guru yang lalu, kita akan mulai menghitung dari belakang atau satuannya. Kita mulai dari 8 ditambah 2 itu 10. Nah, karena 10 ini sudah puluhan, maka puluhannya kita simpan. Jadi 10 ini puluhannya 10 dan satuannya 0. Jadi puluhannya ini kita akan simpan ya. Simpannya di tempat puluhan. Jadi cukup ditulis angka depannya saja. Jadi kita akan simpan angka 1 dari puluhan ini di tempat puluhan. Nah, jadi di bawahnya ini cukup ditulis satuannya saja. Jadi ditulis satuannya saja. Sekarang kita akan menghitung puluhannya. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 3, 9. Jadi kita tulis di sini 9. Nah, jadi puluhannya itu hasilnya 9. Sekarang tidak ada yang disimpan, kita akan menghitung ratusannya. 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Sudah selesai, sehingga hasilnya adalah 590. Oke, kita mulai dengan contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya adalah bilangan 529 ditambah 125. Jadi kita akan mulai menghitung dari belakang ya.
Jadi dari satuannya 9 ditambah 5 itu hasilnya adalah 14. Nah, 14 ini terdiri dari puluhan, yaitu 10 dan satuannya adalah 4. Sama seperti tadi, puluhannya ini kita akan simpan. Cukup tulis angka depannya saja, kita simpan di tempat puluhan. Sedangkan satuannya kita akan tulis di sini. Nah, Bu Guru sudah tulis satuannya di sini di belakang. Sekarang kita akan menghitung puluhannya. Jadi 1 ditambah 2 itu 3, 3 ditambah 2 itu 5. Jadi kita tulis angka 5 di bawahnya sebagai hasilnya. Lalu sekarang kita akan menghitung ratusannya. 5 ditambah 1 ya 6 ya. Tuh. Sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 654. Oke, kita mulai lagi dengan contoh berikutnya ya. Oke, di sini Bu Guru sudah punya contoh soal berikutnya, yaitu 254 ditambah 358. Kita akan mulai menghitung dari belakang, dimulai dari satuannya. 4 ditambah 8 itu 12. Nah, karena ini terdiri dari puluhan, yaitu 10 dan 2, maka puluhannya ini kita akan simpan ya. Jadi cukup angka depan dari puluhannya yang disimpan. Kita akan simpan di sebelah sini. Nah, yang ditulis di sini cukup satuannya saja. Sekarang kita akan menghitung puluhannya. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 5 itu 11. Nah, ini sudah ada 2 angka juga kan? Di sini. Nah, angka yang paling depan ini ya, ini sudah ratusan, ini 112. Jadi, angka yang depan ini yang sudah ratusan kita akan simpan di atasnya kelompok ratusan. Nah, karena sudah disimpan, jadi ini boleh kita hapus sehingga menyisakan angka 1 belakangnya ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai menyimpan, baru kita melanjutkan hitungan lagi. Yang ratusan, 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 3, 6. Jadi selesai ya. Sehingga jawabannya adalah 612. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan. Di sini Bu Guru sudah punya bilangan 463 dikurangi 117. Sama seperti penjumlahan yang tadi, kita akan mulai menghitung dari belakang atau satuannya. 3 dikurang 7, kamu punya permen 3, mau makan 7, mau dikurangi 7, itu tidak bisa. Jadi karena tidak bisa, kamu akan meminjam di puluhan yang ada di depannya. Meminjam puluhannya. Jadi boleh minjam cuman 1 saja atau 10 saja. Oke, jadi angka 3-nya ini naik ke atas sehingga bilangan ini akan menjadi 13 karena sudah mendapatkan pinjaman 1 atau pinjaman 10 ini di angka puluhan yang 6. Nah, karena 6 ini sudah dipinjam 1, maka bersisa 5. Sekarang mari kita menghitungnya. 13 dikurang 7 itu hasilnya 6. Ya, lalu kita mulai menghitung yang di tengah. 5 dikurang 1 hasilnya 4.
4 dikurang 1 hasilnya 3. Sehingga pengurangan ini sudah mendapatkan hasil akhir yaitu 346. Nah, di sini Bu Guru sudah punya contoh pengurangan yang kedua, yaitu 575 dikurangi 138. Kita mulai dari belakang ya. 5 dikurang 8 itu tidak bisa. Jadi kamu punya permen 5 mau makan 8 itu tidak bisa. Sehingga kamu akan meminjam satu dari angka 7 yang ada di depannya. Jadi karena ini tidak bisa dikurangkan, kamu meminjam di puluhan yang ada di depannya. Jadi kita pinjam cuman 1, 5-nya naik ke atas menjadi bilangan 15. 7-nya ini karena sudah dipinjam 1, maka sisa 6. Nah, sekarang baru kita bisa mulai menghitungnya. 15 dikurang 8 itu 7. 6 dikurang 3 itu 3. 5 dikurang 1 itu 4. Sehingga hasil akhirnya dari pengurangan ini adalah 437. Oke, contoh yang ketiga yang terakhir adalah bilangan 832 dikurangi 254. Kita mulai lagi dari belakang. 2 dikurang 4 itu tidak bisa. Ya, karena kurang, jadi punya permen 2 mau makan 4 itu tidak bisa. Minjam di depannya 1. Angka 2-nya naik ke atas sehingga menjadi 12. Baru kita hitung. 12 dikurang 4 hasilnya 8. Sekarang kita hitung puluhannya. Ini 3, ini tadi kan dipinjam 1, berarti sisanya 2. 2 kurang 5 juga tidak bisa. Punya permen 2 mau makan 5 tidak bisa. Berarti harus minjam di angka yang di depan. 1. Sehingga di sini menjadi 12. 8 dipinjam 1, sisanya 7. Sekarang kita akan hitung. 12 dikurang 5 itu 7. 7 dikurang 2 itu 5. Sehingga hasil akhir dari pengurangan ini adalah 578. Nah, bagaimana belajar dengan Bu Guru hari ini? Semoga menyenangkan dan bermanfaat bagi kalian. Sekian dulu video untuk hari ini. Semoga kalian selalu sehat dan sampai jumpa.